sahabat subscriber dan para pemirsa YouTube semuanya yang saya cintai dan saya hormati. Semoga sehat selalu, panjang umur, sukses, dan bahagia. Bang, cara mengajukan banding itu bagaimana sih? Prosesnya, ketentuannya, prosedurnya, tahapan dan alurnya, serta biayanya bagaimana, Bang? Baik, banding itu atau permohonan banding adalah suatu upaya hukum yang diajukan oleh para pihak yang tidak terima atau keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama, baik itu dalam perkara pidana maupun juga dalam perkara perdata. Yang akan kita bahas yaitu prosedur banding atau tahapan banding dalam perkara perdata. Dalam suatu perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh suatu lembaga pengadilan, misalkan tentang sengketa tanah atau sengketa yang lainnya, maka diperiksa di pengadilan negeri. Atau misalkan perkaranya tentang perceraian atau sengketa warisan, maka diputus di pengadilan agama. Nah, ketika putusan tingkat pertamanya ini tidak diterima oleh salah satu pihak misalkan, atau salah satu pihaknya keberatan, maka dia memiliki hak untuk mengajukan banding. Nah, banding ini ada ketentuan waktunya, ada batas waktunya. Pihak yang merasa keberatan atau tidak terima dengan putusan tingkat pertama itu bisa mengajukan banding dalam tempo waktu 14 hari. Sejak kapan? Pertama, sejak putusan pengadilan tingkat pertama itu dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat. Jadi dua-duanya hadir nih, baik penggugat maupun juga tergugat. Semenjak putusan itu dibacakan sampai dengan 14 hari ke depan, itulah waktu untuk mengajukan banding. Atau ketika tergugatnya tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, tergugatnya nggak hadir, maka 14 harinya itu dihitung sejak si tergugat tersebut menerima surat pemberitahuan isi putusan. Kalau kami menyebutnya relas. Relas pemberitahuan isi putusan. Nah, pemberitahuan isi putusan ini dikirimkan oleh pihak pengadilan kepada tergugat itu biasanya ya kisaran 3 hari atau seminggu setelah putusan tersebut dibacakan pada persidangan. Nah, itu 14 harinya dihitung sejak itu. Yaitu untuk waktu ya, prosedur waktu. Nah, pengajuannya kemana? Pengajuannya yaitu kepada pengadilan tingkat banding yang ada di tiap-tiap provinsi untuk pengadilan negeri dan untuk pengadilan agama. Kalau misalkan putusan tingkat pertamanya diterbitkan atau dikeluarkan pengadilan negeri Subang, maka bandingnya diajukan ke pengadilan tinggi tingkat provinsi Jawa Barat, yaitu di Bandung, pengadilan tinggi Bandung. Nah, itu prosedurnya ya. Kemudian sekarang bagaimana caranya? Yang pertama tentu siapkan berkas terlebih dahulu. Berkas apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah menyiapkan surat permohonan banding. Nah, saya sudah ada contohnya. Surat permohonan banding yang diajukan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama. Jadi kalau misalkan kita mau mengajukan banding nih ke pengadilan tinggi Bandung, maka kita harus mengajukannya lewat pengadilan negeri mana yang memutus perkara kita. Kalau perkaranya diputus oleh pengadilan negeri misalkan Sumedang, bandingnya diajukan ke pengadilan tinggi Bandung melalui pengadilan negeri Sumedang. Seperti itu. Nah, berkas yang saya sebutkan tadi yang pertama adalah surat permohonan banding. Nah, surat permohonan banding ini yang harus disiapkan sebelum menuju ke pengadilan untuk mendaftarkan permohonan banding. Nah, permohonan banding ini bisa dibuat sendiri atau bisa juga nanti dibuatkan oleh pihak pengadilan yang menangani atau menerima pendaftaran permohonan banding kita. Ini namanya surat permohonan banding. Kemudian berkas yang harus disiapkan juga adalah memori banding. Nah, memori banding ini merupakan dokumen hukum ya, yang jumlahnya ya tergantung si pemohon banding mau berapa lembar, mau berapa halaman. Yang jelas isinya memuat identitas para pihak, pembandingnya siapa, terbandingnya siapa, kemudian argumentasi hukum keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertamanya itu seperti apa. Kemudian permohonannya bagaimana, itu disebutkan di dalam memori banding. Kemudian setelah memori banding kita siapkan, surat permohonan banding kita siapkan, kita tinggal datang ke pengadilan tingkat pertama yang dulu memutus perkara kita. Kemudian pada saat di meja pendaftaran, silakan sampaikan maksud dan tujuan untuk mengajukan permohonan banding.
Nanti akan diperiksa oleh petugas pendaftaran apakah berkasnya sudah lengkap atau belum. Nah, oleh karena itu maka persiapkan memori banding ini sebaiknya itu difotokopi terlebih dahulu, diperbanyak. Kurang lebih ya sampai 5 ataupun lebih, itu tergantung berapa jumlah tergugatnya ya. Biasanya sih ya 5 sampai 8 rangkap. Dan jangan lupa filenya pun itu juga dimasukkan ke dalam CD dan nanti CD-nya itu diserahkan pada saat mengajukan memori banding tersebut. Nah, kalau sudah lengkap maka nanti akan dihitung biaya panjar perkaranya. Nah, biaya ini tiap-tiap perkara itu beda-beda. Nah, setelah petugas menghitung biaya, maka kita harus membayar biaya panjar perkara ke kasir. Nanti akan diberikan tanda lunas ya, tanda terima. Bentuknya beda-beda lah. Yang jelas tanda terima pembayaran biaya panjar perkara tingkat banding ya, itu kwitansi. Kemudian setelah itu kita juga akan mendapatkan akta permohonan banding. Nah, seperti ini. Ini adalah akta permohonan banding sebagai bukti bahwa kita sudah menyampaikan permohonan banding secara resmi dan sudah membayar biaya panjar perkara tingkat banding. Ya, itu akta permohonan banding. Kemudian setelah itu kita akan juga menerima surat tanda terima memori banding. Ya, ini adalah surat tanda terima memori banding pada saat memori bandingnya kita serahkan pada saat pendaftaran permohonan banding pada waktu itu juga. Nah, setelah itu selesailah proses pendaftaran permohonan banding. Kita bisa langsung pulang dan nanti kita akan mendapatkan informasi dan surat-surat berikutnya. Surat yang akan kita terima berikutnya yang akan dikirim oleh entah itu pegawai pengadilan tingkat pertama atau melalui pos, itu bisa saja. Yang pertama adalah relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada pembanding. Karena nanti dari terbanding pun akan membuat kontra memori banding. Kalau kita pembanding, berkas yang harus dibuat adalah memori banding. Sedangkan untuk terbanding, berkas yang harus dibuat adalah kontra memori banding. Nah, kontra memori bandingnya, saya punya contohnya ya. Nah, ini kontra memori banding. Kontra memori banding ini akan dikirimkan bersamaan dengan surat pemberitahuan tadi ya. Surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding. Seperti ini ya, surat pemberitahuannya dan juga kontra memori bandingnya seperti ini. Nah, itu kita terima. Setelah itu, beberapa waktu kemudian nanti akan ada surat lagi, yaitu relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada pembanding. Jadi kita nanti akan dipersilahkan untuk mengecek berkas perkara di pengadilan tersebut. Apakah sudah lengkap berkas-berkasnya yang kita serahkan ada semua. Setelah itu nanti pihak pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas-berkas tersebut ke pengadilan tingkat banding. Nah, prosesnya biasanya untuk perkara banding ini dalam perkara perdata ya kurang lebih kisaran 6 bulan lah. Bahkan untuk perkara perceraian itu bandingnya kurang lebih 3 bulan ya sudah bisa keluar putusannya. Cuman ya maksimal biasanya sih 6 bulan ya. Nanti kalau misalkan sudah diputus oleh pihak pengadilan tingkat banding, nah kita akan mendapatkan surat lagi nih, namanya surat pemberitahuan isi putusan banding kepada pembanding atau relas pemberitahuan isi putusan banding kepada pembanding ya. Akan dapat surat seperti ini yang menerangkan bahwa perkara bandingnya sudah diputus oleh Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding. Dan nanti kita juga bisa mengambil salinan putusannya di pengadilan tingkat pertama tersebut. Nah, ini putusannya ya. Nah, ini putusan. Saya sudah punya contohnya. Ini putusan pengadilan tingkat tingginya. Ini adalah putusan pengadilan tinggi agama ya. Perkara perdata agama, perceraian dan juga gonogini. Ya. Nah, salinan putusannya ini dapat kita ambil setelah kita menerima surat pemberitahuan putusan banding tadi ya. Dapat kita lihat nanti putusannya seperti apa. Apakah putusan pengadilan tingkat pertamanya itu ditolak atau misalkan diperkuat, dipertahankan, atau misalkan diperbaiki atau seperti apa. Itu tentunya kewenangan dari Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini dan channel ini ada gunanya, ada manfaatnya, mohon keikhlasannya untuk dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.